warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrul rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita masih bisa meneruskan kajian rutin kita, mengkaji tentang ilmu yang daruri dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan untuk sore hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu fikih, bagaimana orang bersuci dengan benar, bagaimana orang sholat dengan benar, bagaimana berwudu dengan benar, dan lain sebagainya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah memberikan penjelasan kepada kita, memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita mana yang benar, mana yang tidak, mana perbuatan-perbuatan yang harus kita kerjakan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar itu kita tahu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukannya. Nabi yang mengajarkan kepada kita amal-amal, perbuatan, keyakinan-keyakinan yang harus kita jauhi karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya sehingga kita menjauhinya. Itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang cara orang tersebut itu bermakmum dengan benar. Jadi apa syarat-syarat orang bermakmum tersebut sehingga sholatnya itu bisa sesuai, berpahala, dan sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sholatul jamaah khairun afdalu min sholatil faddi bi 25 darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih utama. Kalau lebih utama berarti lebih banyak pahalanya daripada sholat sendiri dengan selisih 25 derajat. Itu keutamaan orang yang jamaah. Dan kemarin kita jelaskan bahwasanya jamaah, fadilah jamaah itu bisa dihasilkan selama si imam itu belum salam. Jadi dengan seukuran dia menemukan jamaah, itu akan mendapatkan pahalanya. Jadi umpamanya orang beda menemukan jamaah dari awal imam sholat dengan si makmum yang menemukan jamaah hanya separuh sholat zuhur, dia hanya menemukan jamaah di paruh yang kedua, artinya di 2 rakaat terakhir. Itu beda dengan makmum yang makmum tersebut itu menemukan jamaah dari awal. Apalagi dia menemukan takbiratul ihramnya imam. Ini adalah fadilah yang tersendiri. Takbiratul ihram imam itu maksudnya sebelum imam membaca Al-Fatihah, dia sudah takbir mengikuti takbirnya imam. Tentu dia itu takbir si makmum setelah imamnya selesai takbir. Kemudian sebelum imamnya membaca Al-Fatihah, dia takbir. Ini adalah menemukan takbiratul ihramnya imam. Ini mempunyai nilai tersendiri. Bahkan dari para sebagian guru-guru itu dijelaskan orang yang menemukan takbiratul ihramnya imam terus-menerus, tidak terputus selama 40 hari atau 40 hari sekian begitu, tidak terputus-putus, artinya setiap waktu, setiap sholat jamaah, entah itu zuhur, entah itu asar, maghrib,
ataupun isya, subuh, itu tidak berturut-turut pokoknya, tidak dijeda, tidak ada jeda. Maka nanti orang tersebut akan menemukan rahasia siri-siri dari keistimewaan orang itu menemukan takbiratul ihramnya imam. Nah, itu adalah keistimewaan daripada sholat jamaah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya pertama yang harus kita bahas sebelum kita membaca Al-Mukhtasar ini, seorang makmum ketika ingin bermakmum dengan imam, orang berjamaah itu kan minimal 2. Ketika ingin bermakmum dengan imam, maka si makmum itu tidak mengetahui, pertama harus diketahui oleh seorang makmum, tidak mengetahui bahwasanya imam itu batal sholatnya. Semisal apa? Semisal kalau si imam itu pada pakaiannya itu ada najis. Najis yang tidak dimaafkan. Mungkin bagi si imam karena tidak mengetahui, tidak batal, tapi wajib bagi seorang makmum untuk memberi taunya. Kalau sudah memberitahu maka batal sholatnya imam. Kalau seorang makmum itu tetap bermakmum kepada si imam, sedangkan imam itu pada badannya ataupun tempat sholatnya, apa yang dimaksud sholat kemarin, tempat sholat kemarin adalah tempat yang disentuh oleh anggota tubuh kita ketika sujud ataupun ketika berdiri ataupun ketika duduk. Atau pada pakaian yang ia bawa, barang yang ia bawa, barang yang dibawa imam itu terkena najis. Tahu si makmum, najis itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Maka si imam ini itu adalah statusnya adalah sholatnya batal. Maka tidak boleh bagi si makmum untuk bermakmum kepada si imam yang ia tahu bahwasanya si imam itu pada pakaiannya atau tempat sujudnya. Ingat tempat sujud itu apa tadi? Itu terkena najis yang tidak dimaafkan. Bersentuhan dengan najis yang tidak dimaafkan. Itu diantaranya yang harus kita ketahui. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting lagi adalah antara si makmum dan imam itu dalam masalah ijtihad itu tidak berbeda dengan ijtihad masing-masing sesuai dengan ilmu yang ia pelajari. Katakan seperti umpamanya si imam berijtihad tentang mengetahui arah kiblat. Arah kiblat si imam itu umpamanya pada suatu arah tertentu, si makmum ijtihad dengan ijtihadnya sendiri karena dia memang sudah belajar dengan belajar yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama. Si makmum juga ijtihad, tapi hasil ijtihad keduanya itu berbeda. Antara ijtihad arah kiblat yang ditemukan oleh imam dan makmum itu berbeda. Maka si makmum itu tidak boleh bermakmum kepada si imam karena hasil ijtihad contohnya adalah menemukan kiblat itu berbeda. Itu mendingan dia lebih baik sholat sendiri atau membuat jamaah sendiri setelah sholat jamaahnya imam yang mau diikuti tadi. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu diketahui bersama bahwasanya si imam itu bukan ummi dalam bacaan. Ummi di sini orang yang tidak tahu cara membaca di sini yang dimaksud adalah dia tidak mengeluarkan huruf di tempatnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membaca tasydid semestinya. Seharusnya tasydid tidak dibaca tasydid. Kemudian juga tidak atau merubah harokat sehingga itu nanti merubah arti. Itu yang dimaksud ummi di sini. Atau si imam, calon imam itu tadi, atau orang yang ummi tadi, yang mau dijadikan imam, itu tidaklah orang yang tidak bisa membaca
menempatkan panjang dan pendeknya huruf. Minimal adalah mad tabi'i. Jadi kalau umpamanya dia membaca huruf, kemudian seharusnya dia itu memanjangkan, kemudian dipendekkan sehingga nanti meninggalkan mad. Minimal adalah mad tabi'i. Maka itu juga terhitung di sini adalah ummi. Ya, maka seorang yang bagus bacaannya, artinya orang yang mampu untuk membaca Al-Fatihah umpamanya, itu tidak boleh bermakmum dengan orang yang tidak bisa membaca tersebut. Yang tidak bisa membaca itu apa tadi? Yaitu merubah harokat sehingga merubah arti, kemudian tidak membaca tasydid, meninggalkan tasydid, kemudian merubah makharijul huruf, artinya membaca huruf tidak pada tempatnya, kemudian juga tidak memperhatikan panjang pendeknya huruf, minimal mad tabi'i. Itu tidak boleh, tidak sah hukumnya. Tidak sah. Tidak sah hukumnya seorang makmum yang tadi yang statusnya lebih pandai daripada seorang imam. Kalau tahu seperti ini ya, terutama di sebagian tempat-tempat tersebut, seharusnya orang yang memang mengerti tentang bagaimana orang jadi imam itu tidak rebutan, tidak berebut sebagai imam. Ada kan sebagian daerah itu sampai antara satu orang dengan orang yang lain itu saling hasut, saling dengki. Karena apa? Karena berebut jadi imam. Kalau dia tahu tata cara jadi imam yang benar, itu seharusnya itu dia mengalah. Kenapa? Karena bacaan yang lain itu lebih baik, lebih sesuai dengan syariat. Itu seharusnya begitu. Tapi kan biasanya enggak begitu. Serba salah. Serba salahnya kalau kita tidak bermakmum dikatakan beda, padahal kita bacaannya itu karena sesuai dengan karena kita belajar sesuai yang diarahkan oleh guru-guru kita, sehingga kita tidak bisa bermakmum kepada orang yang bacaannya itu kita anggap tidak sesuai. Bukan karena kita itu beda aliran, akan tetapi dalam syariat, dalam ilmu agama, bahwasanya seorang yang pandai bacaannya itu tidak akan sah bermakmum kepada seseorang yang tidak pandai dalam membaca terutama Al-Fatihah. Itu. Jadi tidak bermakmum. Tidak bermakmum kepada orang yang bacaannya itu tidak benar. Itu. Kemudian terus bagaimana kalau umpamanya orang yang tidak bisa bacaan Al-Fatihah umpamanya. Bagaimana itu? Maka dia, kemarin kita sudah jelaskan, harus segala upayanya, semua waktunya itu diperuntukkan untuk belajar supaya bisa membaca Al-Fatihah. Maka orang yang seperti ini itu dianggap sah jadi imam kalau dia mengimami makmum statusnya sama. Artinya si makmum juga tidak pandai dengan si imam tersebut, sama, tidak pandai untuk membaca Al-Fatihah, maka makmumnya dianggap sah. Yang tidak sah itu kalau makmumnya lebih pandai, bisa baca Al-Fatihah dengan benar, sedangkan imamnya itu tidak bisa, ataupun ada sebagian huruf yang ia tidak bisa membaca dengan benar, tidak dibaca dengan benar. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian juga yang harus kita perhatikan dalam bermakmum tersebut, seorang perempuan itu hanya sah bermakmum dengan perempuan. Tidak boleh bermakmum dengan seorang perempuan itu hanya bisa jadi imam bagi perempuan gitu maksudnya. Seorang perempuan hanya bisa jadi imam bagi perempuan. Jadi tidak boleh seorang laki-laki itu bermakmum kepada perempuan. Tidak boleh. Dan perempuan itu juga bisa bermakmum kepada seseorang yang orang itu statusnya adalah banci menurut agama. Banci itu maksudnya apa?
tahu ya, orang yang ada dua jenis kelamin. Jadi di sini banci di sini bukan seorang perempuan yang status dirinya itu dirubah menjadi laki-laki, padahal alat kelaminnya adalah perempuan, bukan itu yang dimaksud di sini. Ataupun sebaliknya, seorang laki-laki berubah statusnya menjadi perempuan tapi dia mempunyai alat kelamin laki-laki, bukan begitu. Jadi yang dimaksud banci di sini adalah dia mempunyai dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki-laki dan perempuan. Maka seorang perempuan itu boleh bermakmum kepada orang ini, seorang perempuan. Jika bancinya tersebut itu adalah banci yang belum jelas statusnya, itu artinya dia itu antara alat kelamin laki-laki dan perempuan itu sama-sama aktif. Sama-sama aktif, maka si perempuan bisa bermakmum kepada si banci tersebut. Kenapa? Karena kalau ternyata yang aktif itu adalah kelamin laki-laki, otomatis perempuan juga memang bisa untuk bermakmum dengan laki-laki. Kalau yang aktifnya itu adalah alat kelamin perempuan, perempuan juga bisa bermakmum kepada perempuan tersebut. Tapi kalau laki-laki tidak bisa, sehingga benar-benar jelas bahwasanya yang aktif itu adalah alat kelamin laki-laki. Kemudian kalau laki-laki itu bisa bermakmum dengan laki-laki seperti yang kita ketahui bersama. Jadi perempuan hanya bisa jadi imam untuk perempuan. Begitu. Jadi kalau umpamanya ada yang laki-laki bermakmum dengan perempuan, umpamanya bermakmum dengan perempuan, maka ya tidak sah siapa? Tidak sah status makmumnya yang tidak sah. Kalau si imam sih sah-sah saja perempuan, tapi si laki-laki yang bermakmum kepada perempuan tersebut itu yang tidak sah. Di sini dijelaskan bahwasanya wajib bagi setiap orang yang bermakmum, baik pada sholat Jumat atau selainnya. Jadi sholat Jumat disebutkan kenapa? Karena harus bermakmum, karena harus berjamaah. Jadi ada jamaahnya itu hukumnya wajib. Kalau tidak berjamaah tidak akan sah. Seperti apa? Sholat Jumat. Seperti sholat mu'adah nanti dijelaskan, sholat yang diulangi dengan berjamaah yang setelah dia sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Tapi yang kedua kalinya itu dilakukan dengan berjamaah, maka wajib untuk berjamaah. Maka orang-orang yang seperti ini, yang jamaah seperti ini, ataupun sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, maka apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, tidak mendahului imam. Tidak mendahului imam pada tempat berdirinya dan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan balapan antara si makmum dan imam. Makmum itu kan ngikut, imam itu yang diikuti. Maka segala sesuatu itu imam yang terdepan. Termasuknya adalah seorang makmum itu tidak mendahului tempat sholatnya. Kalau dia berdiri, maka yang dihitung itu adalah tumitnya. Tumitnya makmum itu tidak mendahului tumitnya imam. Jadi ukurannya adalah tumit. Kenapa? Kemungkinan saja ada seorang makmum yang antara tumit dan ujung jarinya itu panjang, 20 cm umpamanya. Sedangkan si imam itu hanya 10 cm. Bisa saja jari kaki dari si makmum itu mendahului daripada jari imam. Karena jarinya imam ataupun telapak kakinya imam itu pendek. Bagaimana hal itu? Kalau seperti itu tidak membatalkan, yang penting tumitnya itu tetap di belakang tumitnya imam. Karena yang jadi ukuran itu adalah tumit. Itu kalau posisi
atau berdirinya orang yang sholat ketika orang sholat itu dengan berdiri maksudnya. Kalau sholatnya itu dengan berdiri, maka yang dihitung mendahului atau tidak itu adalah tumitnya. Kemudian kalau sholatnya itu duduk, maka dengan pantat. Jadi pantatnya makmum tidak mendahului pantatnya imam. Pada tempat berdirinya dan ketika mengucapkan takbiratul ihram juga tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Si makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Jadi yang dimaksud di sini adalah mendahului adalah kalau si imam itu belum selesai membaca rok takbiratul ihram, rok pada akbar, makmum sudah membacanya, sudah selesai membaca rok pada akbar pada takbiratul ihram. Maka kalau seperti itu, makmum sudah terlebih dahulu selesai membaca rok pada akbar, dan imam itu belakangan, maka itu dinamakan si makmum mendahului takbiratul ihramnya imam, maka tidak sah. Bagaimana kalau seperti itu? Harus dibatalkan orang batal sholatnya makmum. Jadi di sini yang batal siapa? Makmum. Jadi batal sholatnya makmum, harus dibatalkan kemudian dimulai lagi, yaitu setelah imam membaca takbiratul ihram. Bahkan membaringi imam dalam baca takbiratul ihram membatalkan. Bukan sekedar hanya mendahului takbiratul ihramnya imam yang batal, membarengi sama-sama membaca rok akbar sama selesainya, maka juga itu batal. Membarengi takbiratul ihramnya imam itu membatalkan. Dan membarengi imam pada selain takbiratul ihram hukumnya makruh kecuali pada amin. Jadi membarengi imam itu ada kalanya haram, batal sholatnya. Ada kalanya membarengi imam itu makruh. Ada kalanya membarengi imam itu sunnah. Membarengi imam yang haram itu adalah membarengi imam pada takbiratul ihram. Haram dan batal siapa? Sholatnya makmum. Kemudian kalau membarengi imam pada yang selain itu, seperti umpamanya membarengi gerakan. Imam sujud, makmum juga sujud bareng. Maka itu hukumnya makruh. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Begitu juga kalau si imam, makmum membarengi imam dalam yang lain. Seperti umpamanya Al-Fatihah bareng. Seharusnya kan belakangan. Maka itu hukumnya adalah makruh. Yang benar itu bacaan Al-Fatihahnya makmum itu seharusnya setelah bacaan Al-Fatihahnya si imam. Kecuali si makmum itu menyangka bahwasanya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah duluan ataupun bareng dengan imam, maka dia tidak menemukan tomak ninahnya, rukuknya imam. Maka dia tidak apa-apa untuk membaca Al-Fatihah bareng atau mendahului. Jadi sekali lagi bahwasanya membarengi imam itu ada kalanya haram. Apa itu? Membarengi imam dalam masalah takbiratul ihram. Bahkan batal sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, membarengi imam itu hukumnya makruh. Apa itu? Pada selain takbiratul ihram. Gerakan umpamanya. Ataupun rukun qauli bareng dengan imam itu hukumnya makruh. Dan ada yang sunnah, disunahkan untuk bareng dengan imam. Apa itu? Yaitu membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti sejenak, kemudian amin. Disunahkan untuk bareng. Jadi akan mendapatkan pahala yang banyak kalau dia bareng aminnya dengan imam. Kemudian di sini disebutkan haram bagi makmum
mendahului imam dengan satu rukun fi'il. Dan batal sholatnya makmum apabila mendahului imam dengan dua rukun fi'il berturut-turut, dua-duanya panjang, atau satu panjang dan yang satu lagi pendek tanpa uzur. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali bagi seorang makmum. Jadi begini, makmum itu dia harus mengikuti segala apa yang dilakukan imam. Artinya jangan sampai dia mendahului, harus ngikut begitu. Kemudian bagaimana sekarang ada seorang makmum mendahului si imam? Bagaimana? Dilihat nanti. Kalau dia, si makmum itu mendahului imam dalam gerakan, rukun fi'il, rukun yang di situ adalah gerakan. Kalau dia mendahului separuh dari rukun fi'il, rukun gerakan, rukun fi'il itu seperti apa? Ya seperti ruku, seperti sujud, seperti berdiri umpamanya. Itu kan rukun-rukun fi'il yang kemarin kita jelaskan dalam rukun-rukun sholat. Kalau dia, si makmum itu, mendahului si imam, separuh dari rukun fi'il, separuh dari rukun gerakan. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau si makmum itu ruku', habis membaca Al-Fatihah, ataupun membaca surat, kemudian apa? Seharusnya imam kan ruku' dulu. Dia, si makmum, ruku'. Ruku' belum sempat si makmum tersebut itu i'tidal, berdiri kembali dari ruku', imam sudah mengikut. Artinya si makmum itu menunggu ada di ruku'nya. Belum sempat si makmum tersebut itu i'tidal, maka yang seperti ini hukumnya makruh. Maka ini hukumnya makruh. Mendahului si imam separuh dari rukun fi'il. Contohnya itu tadi, bahwasanya si makmum itu ruku', makmum masih berdiri. Dan sebelum makmum itu i'tidal, berdiri lagi, imam sudah mengikutinya. Nyusul, ruku'. Begitu. Itu mendahului si imam separuh rukun fi'il. Itu makruh dan sholatnya tidak batal. Itu makruh dan sholatnya tidak batal. Kemudian kalau mendahului imam satu rukun fi'il penuh. Satu rukun fi'il penuh. Seperti apa contohnya? Seperti umpamanya makmum itu ruku'. Makmumnya ruku'. Kemudian i'tidal. Belum sempat dia itu turun untuk sujud. Baru si imam itu ruku'. Jadi saya ulangi lagi. Mendahului si imam dengan rukun fi'il, rukun gerakan yang penuh. Seperti apa? Seperti umpamanya si makmum itu ruku' dulu, imam masih berdiri. Kemudian melakukan si makmum itu berdiri, i'tidal, untuk i'tidal, baru si makmum tersebut itu ruku'. Baru si imam itu ruku'. Baru si imam itu ruku'. Maka ini namanya apa? Namanya adalah mendahului si imam dengan rukun fi'il yang penuh. Satu rukun fi'il yang penuh. Maka ini adalah haram. Tapi tidak batal, tidak membatalkan sholatnya si makmum. Tidak membatalkan sholatnya si makmum. Karena ada hadis yang menjelaskan, dan ini dosa besar, bahwasanya orang yang mendahului seperti tadi, itu berhak untuk dialih rupakan menjadi himar. Karena apa? Karena saking besar dosanya orang tersebut. Seharusnya ngikutin, malah dia jadi statusnya seperti imam. Seharusnya dia mengikut kepada si imam. Jadi saya ulangi lagi, kalau mendahului imam separuh rukun fi'il itu hukumnya makruh dan sholatnya tidak batal. Kalau mendahului dari si imam satu rukun fi'il yang penuh, itu contohnya tadi, maka itu hukumnya haram dan tidak batal sholatnya. Saya kira jelas ya, itu untuk yang pertama.
Yang berikutnya, bagaimana kalau seorang makmum mendahului si imam? Dua rukun fi'il, dua rukun gerakan. Bagaimana kalau mendahului si imam dua rukun gerakan fi'il dan tanpa uzur, tanpa disertai dengan uzur, maka sholatnya makmum itu batal. Contohnya umpamanya imam masih berdiri, makmum sudah rukuk. Kemudian makmum i'tidal, imam masih berdiri. Kemudian makmum itu turun untuk sujud. Makmum turun untuk sujud. Baru si imam ini apa? Ini rukuk. Jadi sudah turun si makmumnya untuk sujud. Maka ini namanya mendahului imam dua rukun fi'il. Kalau tanpa uzur, maka batal sholatnya si makmum. Dibatal, berarti kalau batal ya harus dibatalkan. Kemudian sholat lagi, takbir lagi. Tapi kalau karena uzur, seperti apa uzurnya? Uzurnya seperti dia lupa bahwasanya dia itu dalam jamaah. Dia ada kan orang yang dari setelah takbir Allahu Akbar, kemudian karena banyak masalah, banyak utang, banyak apa yang harus dibayar, banyak apa di situ, pokoknya kehidupan dunia itu memenuhi dia. Nauzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan darinya. Sehingga apa? Ketika sholat itu dia tidak ingat bahwasanya dia itu jamaah. Ketika sholat dia tidak ingat bahwasanya dia jamaah. Ruku, kemudian i'tidal, kemudian habis itu dia turun untuk sujud. Maka kalau seperti itu tidak batal sholatnya si makmum. Karena ada uzur. Dia lupa bahwasanya dia berjamaah. Begitu. Kemudian di sini juga disebutkan demikian juga terlambat dari gerakan imam sebanyak 2 rukun tanpa uzur. Atau lebih dari 3 rukun yang panjang meskipun karena uzur. Jadi kalau yang tadi itu mendahului imam 2 rukun fi'il. Jadi kalau umpamanya dia mendahului seperti itu ya dosa dan sholatnya batal kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur maka tidak batal, tidak batal sholatnya. Kalau ini dibalik yaitu si makmumnya yang terlambat, ketinggalan dalam gerakan. Kalau si makmum itu ketinggalan atau terlambat dari imam 2 rukun fi'il, contohnya tinggal dibalik saja. Kalau tadi kan contohnya makmum yang mendahului rukuk dulu, kemudian i'tidal, kemudian dia turun untuk sujud. Imam baru dia mau rukuk. Kalau sekarang imam yang rukuk, memang seharusnya imam dia rukuk dulu, kemudian i'tidal, kemudian dia turun untuk sujud. Makmum itu baru dia mau rukuk. Terlambat dari si makmum. Terlambat dari imam. 2 rukun fi'il. Maka kalau tanpa uzur, maka batal sholat. Sholatnya siapa? Sholatnya makmum. Bagaimana kalau karena uzur? Uzurnya seperti siapa? Seperti apa? Kalau karena uzur itu tidak batal. Seperti uzurnya itu karena dia lambat membaca Al-Fatihah. Dia fasih pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Sebelum selesai imamnya itu sudah ruku, kemudian i'tidal, kemudian turun untuk sujud. Kalau uzurnya karena dia membaca Al-Fatihah, selama dia tidak tertinggal, terlambat dari imam 3 rukun, lebih dari 3 rukun fi'il yang panjang, selama sebelum imam mencapai rukun fi'il yang keempat, karena ketinggalannya itu si makmum, maka si makmum teruskan saja sesuai dengan urutannya. Kalau setelah Al-Fatihah ruku,
setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal baru dia turun untuk sujud. Jadi selama si imam belum mencapai lebih daripada rukun fi'il yang panjang, maka teruskan saja. Itu karena uzur. Tapi seandainya tidak karena uzur, tidak membaca Al-Fatihah, maka nanti batal sholatnya makmum. Bukan karena dia membaca Al-Fatihah begitu. Maka batal sholatnya si makmum. Karena dia statusnya adalah makmum, mengikuti imam. Yang baik itu seharusnya kan gini. Seharusnya yang baik itu adalah menunggu sampai si imam itu nyampe pada sempurna gerakan yang mau ia laksanakan. Seperti umpamanya, seharusnya baiknya itu adalah imam ketika ruku itu sampai benar-benar antara punggung ini sudah rata. Kalau sudah seperti itu, maka si makmum mengikutinya. Begitu juga kalau si imam itu kalau sujud, maka kalau sudah menyentuh jidatnya itu ke tanah, baru si makmum itu mengikuti. Baiknya begitu. Bukan terlambat, bukan juga mendahului, bukan juga bareng. Akan tapi yang utama itu seperti itu. Sampai benar-benar imam mencapai gerakan, mencapai pada batas gerakan yang ia inginkan dengan sempurna. Seperti itu tadi, kalau dia si imam itu sujud, berarti sampai benar-benar jidatnya nyampe pada tanah, baru diikuti oleh makmum. Itu seharusnya begitu. Jadi kalau terlambat si makmum dari si imam, dua rukun fi'il, itu tadi seperti itu tadi. Contohnya, kalau tanpa uzur, maka sholatnya batal. Sholatnya siapa? Sholatnya makmum. Uzurnya seperti siapa? Apa yang tidak membatalkan? Seperti umpamanya dia membaca Al-Fatihah. Selama si imam belum mencapai lebih daripada 3 rukun fi'il yang panjang, maka si makmum teruskan saja runtutan urutan daripada sholatnya. Kalau belum ruku setelah membaca Al-Fatihah tadi, walaupun si imam itu sudah pada sujud yang pertama. Tapi kalau si imam itu sudah pada sujud yang kedua, si makmum masih berdiri untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Si makmum masih berdiri untuk menyempurnakan Fatihah. Supaya tidak batal si makmum tersebut, apa yang ia perbuat sebelum si imam mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua ini untuk tahiyat awal atau untuk rokaat yang kedua atau rokaat yang berikutnya, sebelum mengangkat kepalanya itu seharusnya si makmum itu jangan menyempurnakan Al-Fatihahnya. Harus segera mengikuti di mana imam posisinya. Kalau dia lagi sujud pada yang kedua, langsung diikuti sujud. Karena kalau umpamanya sampai si imam tersebut itu sudah mengangkat jidatnya untuk tahiyat yang awal atau rakaat yang berikutnya, sedangkan si makmum masih dalam keadaan berdiri untuk menyempurnakan Fatihah, maka meskipun dia tujuannya adalah menyempurnakan Al-Fatihah, maka sholatnya si makmum itu batal. Maka sholatnya makmum itu dihukumi batal. Karena yang itu seakan-akan tidak bermakmum, tidak berjamaah, kok menyimpang dari imam, tidak sesuai itu, maka itu batal sholatnya si makmum. Jadi yang berikutnya yang bisa membatalkan jamaah, yang membatalkan sholatnya makmum adalah terlambat dari si imam lebih daripada 3 rukun fi'il yang panjang. Contohnya lagi itu adalah seperti ini. Jadi makmum masih berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Si imam sudah ruku'. Kemudian habis itu setelah ruku' si imam i'tidal, makmum masih tetap berdiri untuk melanjutkan Al-Fatihah. Si imam turun untuk sujud yang pertama. Makmum masih berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian duduk di antara 2 sujud si imam tadi. Makmum masih membaca Al-Fatihah. Kemudian sujud yang kedua,
si imam makmum masih membaca Al-Fatihah. Kemudian si imam ini mengangkat kepalanya untuk tahiyat yang awal ataupun untuk rakaat yang berikutnya. Makmum masih berdiri saja, maka batal sholatnya makmum. Meskipun tujuan dia itu adalah membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena sudah dianggap itu sudah keluar dari jalur sebagai makmum. Seharusnya makmum itu kan ngikutin. Kalau sampai lebih dari 3 itu parah itu. Maka itu parah. Maka dihukumi batal. Tapi sekali lagi para jamaah sekalian, kalau tidak terlambat dari imam, lebih dari 3 rukun fi'il yang panjang tadi, masih 2, maka itu tidak membatalkan kalau ada uzur. Uzurnya apa tadi? Membaca Al-Fatihah. Nah, itu harus dimengerti bersama. Nah, jadi sebagai seorang yang memang benar-benar ingin tahu bagaimana caranya, harus dipraktekkan seperti itu dan diajarkan kepada yang lain supaya ilmu-ilmu kita itu benar-benar tidak berhenti kepada kita, akan tapi kita ajarkan kepada yang lain. Salah satu cara untuk supaya kita itu bisa menjelaskan dan bisa difahami dan itu melekat pada diri kita, itu adalah dengan murojaah, dengan mengulangi. Mengulangi yang paling ampuh itu adalah mengajarkan kepada yang lain, entah itu tetangga, entah itu siapa namanya, saudara, apalagi saudara dekat, saudara jauh. Ya tidak harus orang mengajar itu tidak harus ada papan tulis kemudian ada pulpen. Bisa dengan umpamanya ngobrol bersama daripada kita ngobrolin orang-orang apa namanya gosip dan lain sebagainya. Mendingan kita ngobrol santai tentang masalah agama, ngobrol santai tentang masalah sholat, tentang masalah jamaah. Kan kasihan ada orang yang sangat sangat antusias untuk berjamaah, akan tapi ilmu-ilmu bagaimana cara berjamaah yang benar itu tidak ia dapatkan, tidak ia pelajari, itu kan kasihan, sayang, hanya capek yang akan ia dapatkan. Makanya sekali lagi bahwasanya orang yang berilmu, orang yang beramal dan didasari dengan ilmu itu hasilnya banyak. Artinya dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di kuburannya dan ada ada sesuatu yang bisa menerangi dia di kuburnya. Tapi kalau ia hanya rajin untuk beribadah tanpa didasari dengan ilmu agama, karena memang nggak tahu bagaimana cara untuk menghukumi ini sholatnya itu benar atau tidak ya, ini jamaahnya itu benar atau tidak, nggak tahu, dikirainya semuanya indah-indah saja. Maka orang yang seperti itu tidak didasari dengan ilmu agama, maka hasilnya sedikit. Artinya ketika dia meninggal, seharusnya dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, menerangi kuburannya dan lain sebagainya, akan tapi ketakutan yang akan menimpa dirinya. Naudzubillah, semoga kita termasuk orang yang dijauhkan dari hal yang seperti itu. Alhamdulillah kita itu orang-orang yang disibukkan dengan belajar agama. Ini adalah suatu karunia yang sangat-sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu agama, apalagi istiqomah, ditautkan hatinya dengan ilmu agama. Jadi sampai menganggap sesuatu ilmu yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau sudah seperti itu orang tersebut, berarti mengerti tentang pentingnya ilmu agama. Tapi kalau masih dia itu kadang tidak ada rasa sedihnya ketika orang tersebut itu meninggalkan belajar ilmu agama, masih santai saja seperti itu, maka itu perlu ditanyakan pada dirinya, apakah dia itu orang-orang yang memang memperdulikan untuk mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi, bahwasanya belajar ilmu agama itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, seperti itu mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian.
Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa saling menasehati sama kita, dan jangan lupa juga dipraktekkan berjamaah. Meskipun itu nanti umpamanya di musola yang musolanya itu kecil umpamanya, tetap berjamaah. Sebelum kita akhiri, kita baca pertanyaan dulu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana? Apakah boleh membaca huruf Shad pada surah Al-Fatihah dengan huruf Sin? Intinya boleh. Jadi diganti Shad dengan Sin itu boleh. Karena dalam satu imam itu ada, artinya sama. Sebagian imam itu ada yang membacanya dengan Sin. Yang tidak boleh itu kalau dia membaca di antara Shad dengan Sin. Bukan Shad murni, bukan Sin murni. Maka itu tidak boleh. Jadi boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina. Bukan sirata. Bukan. Itu boleh. Kalau memang dia benar-benar tidak bisa untuk mengeluarkan Shad dengan murni. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau dalam rakaat pertama si makmum masih membaca Al-Fatihah, tapi imam sudah mengangkat tubuhnya dari ruku', apakah si makmum harus menambah rakaatnya lagi setelah imam selesai melakukan salam? Kalau ini tergantung. Kalau dia itu pada rakaat yang pertama, makmum masbuk namanya. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak mempunyai waktu untuk membaca, tidak mencukupi waktu tersebut untuk membaca Al-Fatihah. Maka supaya itu menjadi rakaat bagi dirinya, dikatakan bermakmum menemukan satu rakaat dengan imam, dia harus menemukan tomak ninah rakaat si imam. Dia harus menemukan rakaat tomak ninah rakaatnya imam. Kalau dia tidak menemukan tomak ninah rakaat imam, karena dia adalah makmum masbuk, untuk yang pertama ini, maka dia ketika imam salam, maka dia harus menambah satu rakaat lagi. Karena apa? Karena yang tadi tidak dianggap satu rakaat, karena dia tidak menemukan tomak ninah rakaatnya, rukuknya imam. Nah, tapi kalau pada rakaat yang kedua, ketiga ini yang kita maksud tadi, artinya kalau dia itu terlambat dari imam 2 rukun fi'il, maka itu dianggap batal kalau tanpa uzur. Seperti itu tadi, imam itu sudah rukuk, kemudian i'tidal, turun untuk sujud, dia masih berdiri. Kalau tanpa uzur batal sholatnya makmum. Maka batal. Kalau batal berarti kan tanpa nambah rukun, karena memang sudah batal sholatnya. Tapi kalau karena uzur, karena dia meneruskan Al-Fatihah itu tadi, maka tidak batal. Artinya dia mengurutkan sholatnya sesuai dengan urutan dia. Belum rukuk berarti rukuk. Selama dia tidak terlambat dari imam lebih daripada 3 rukun fi'il yang panjang. Maka dia teruskan sendiri. Dan setelah sholatnya imam selesai, ya nggak usah. Karena dia menemukan rakaat pertamanya imam. Tidak usah menambah. Tapi kalau dia tadi mungkin ketinggalan keterangannya, kalau dia itu terlambat daripada imam, sebelum terlambat daripada imam, lebih daripada 3 rukun fi'il yang panjang. Tadi kan diharuskan si makmum itu menyusul, mengikuti di mana posisi imam. Jadi posisi imam ketika itu sujud pada sujud yang kedua, sebelum mengangkat daripada kepalanya untuk tasyahud awal ataupun rakaat berikutnya, maka hendaknya si makmum tersebut mengikuti si imam. Jangan meneruskan Fatihahnya.
Artinya meskipun dia tidak ruku, tidak itidal, karena pada waktu itu imam adalah sujud yang kedua, kemudian si makmum hendaknya mengikuti si imam pada sujud, langsung sujud yang kedua, maka karena dia tidak ruku, tidak itidal, berarti dia kan tidak dihitung rokaatnya itu. Artinya kalau prosesnya seperti itu, nanti si makmum menambah 1 rokaat setelah salamnya si imam. Jadi begitu, dia menambah 1 rakaat setelah salamnya si imam. Begitu, jelas ya? Jadi begitu. Jadi kalau umpamanya itu bertanya kalau dalam rakaat pertama si makmum masih membaca Al-Fatihah, tapi si imam sudah mengangkat tubuhnya dari rukuk. Apakah si makmum harus menambah rakaat yang lagi setelah imam selesai melakukan salam? Jadi itu penjelasannya. Penjelasannya di rakaat yang pertama, rakaat pertama bagi dia si makmum atau tidak. Kalau rakaat pertama bagi dia harus menemukan tomak ninanya, rukuknya imam supaya dianggap 1 rakaat. Kalau tidak, dia menambah 1 rakaat lagi setelah salamnya si imam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Pertanyaan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah sah sholat kita kalau Al-Fatihah si imam belum talaqi seperti sholat Jumat misalnya? Dan pertanyaan kedua, kita masbuk di dalam subuh misalnya, dan kita ketinggalan 1 rakaat, dan pada rakaat kedua kita kan duduk tasyahud seperti imam. Apakah lain seperti imam? Seperti imam, apakah lain seperti imam? Dan bacaan tasyahudnya apa sama seperti imam, yaitu sampai fil alamina innaka hamidum majid, atau sampai sholawat Nabi saja. Kalau yang pertama, pertanyaan yang pertama, setahu saya ya tidak sah kalau orang tersebut tidak talaqi, karena dia tidak tahu mana yang benar dan tidak. Dia menghukumi benar itu kan karena ada guru, karena belajar. Lah belajar itu dari mana? Dari buku kan nggak bisa. Belajar dari mana? Dari Google kan nggak bisa. Harus dari guru yang mengatakan, oh ini benar, ini salah. Maka selain tidak tidak berpahala, dia juga akan mendapatkan dosa, dan itu tidak boleh, tidak sah kalau tidak talaki. Dan talaki itu tidak harus pada orang-orang tertentu. Yang penting jalur dari ilmunya itu jelas, seperti guru-guru kita, kiai-kiai kita itu kan talaki semua itu. Cuma mereka mungkin nggak begitu memperdulikan tentang sanad tertulis dan lain sebagainya. Yang penting pernah berguru kepada gurunya yang dianggap terpercaya, itu juga bisa dianggap itu. Kemudian yang kedua, kita masbuk di dalam subuh misalnya, dan kita ketinggalan 1 rakaat, dan pada rakaat kedua kita kan duduk tasyahud seperti imam. Apakah lain seperti imam? Dan bacaan tasyahudnya apakah sama seperti imam? Iya, sama dengan imam tasyahud kita. Dan kita pun sama baca tasyahudnya dengan si imam. Seandainya enggak membaca pun enggak apa-apa, karena kita statusnya kita itu adalah tasyahud pada tasyahud yang kedua, bukan tasyahud akhir, bukan tasyahud yang menjadi rukun bagi kita. Seandainya pun kita tidak membaca enggak apa-apa. Begitu. Jadi harus ikut pada imam pada tasyahud. Yang dibaca itu sama dengan si imam. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya mengenai tata cara sholat untuk perempuan ketika kita berdiri sebelum takbiratul ihram. Saya pernah dengar katanya untuk perempuan kaki harus rapat, tapi adabnya saya dengar di tempat lain katanya kaki harus dibukakan paling tidak sebahu karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Terima kasih. Ya, kalau sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kata para ulama itu yang dicontohkan untuk laki-laki, yaitu hendaknya
yang sempurna adalah di antara kaki satu dengan kaki yang lain itu agak diberi jarak seukuran 1 jengkal. Sunnahnya begitu. Kalau perempuan itu memang sunnahnya itu adalah dirapatkan. Ya, gitu. Jadi yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk laki-laki. Nah, maksudnya yang itu maksudnya untuk yang diberi jarak antara satu kaki dengan satu yang lain. Kalau perempuan itu kesunahannya itu adalah dirapatkan antara satu kaki dengan kaki yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rokib, aku mau tanya, setelah baca Al-Fatihah, bolehkah baca doa sebelum amin? Baca doa sebelum amin. Baca doa sebelum amin. Maksudnya baca surat apa gimana? Kalau dia membaca doa, membaca dalam sholat itu tidak akan membatalkan sholat. Yang menambahi rukun menambah sesuatu yang bisa membatalkan itu kan menambah rukun fi'il, rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Tapi kalau umpamanya dia menambah doa, menambah itu tidak membatalkan selama itu adalah doa, selama itu adalah zikir, itu tidak membatalkan. Boleh seperti itu, boleh. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, jika seorang mendapati imam sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mendapati rupanya si imam adalah orang Wahabi, bagaimana niat kita memisahkan diri dari bermakmum tersebut, Ustadz? Perlu diketahui ya, bahwasanya untuk Bismillah dalam Al-Fatihah itu ulama beda pendapat. Imam Maliki setahu saya mengatakan Bismillah itu bukan ayat daripada Al-Fatihah, meskipun ada kaul yang mengatakan Bismillah itu adalah termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Artinya kalau bukan Wahabi saja, artinya yang saya maksud ini. Kalau si Syafi'i yang meyakini bahwasanya Bismillah itu adalah ayat daripada Al-Fatihah dan dia ingin bermakmum dengan Maliki, sama-sama Ahlus Sunnah, bukan Wahabi, maka itu tidak sah. Karena itu tidak sah. Apalagi bermakmum kepada orang yang statusnya itu seperti itu tadi, orangnya Wahabi. Itu tidak sah. Jadi kalau meyakini bahwasanya si imam itu adalah orang yang tidak meyakini tentang Bismillah itu ayat dari Al-Fatihah, maka kita seorang makmum yang meyakini sebaliknya, maka tidak sah sholatnya. Sholat makmumnya itu tidak sah. Begitu. Beda kalau hanya menyangka saja. Seperti apa? Seperti sholatnya itu sholat yang zuhur, asar. Itu kan bisa menyangka bahwasanya si imam itu enggak membaca Bismillah. Itu tidak menjadi alasan. Artinya tetap sah sholatnya si makmum tersebut. Hanya menyangka. Begitu. Tapi kalau jelas-jelas sudah meyakini bahwasanya si imam itu tidak meyakini tentang Bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya makmum. Bisa jelas ya. Jadi tidak hanya orang yang beda aliran saja yang tidak boleh, tidak sah, meskipun sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, karena sebagian ulama mengatakan Bismillah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah. Maka si orang yang meyakini Bismillah termasuk Al-Fatihah bermakmum kepada orang yang tidak meyakini Bismillah adalah ayat daripada Al-Fatihah, maka tidak sah. Dan perlu diketahui ya, kalau kita bermakmum, supaya tidak menyulitkan kita, orang tersebut itu mengatakan, oh ini beda aliran, oh ini menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu bukan dengan pakaiannya, bukan dengan pakaian, bukan dengan jenggot, meskipun
jenggot yang biasa tren-tren dipakai oleh orang yang berseberangan, itu menjadi tanda. Tapi bukan itu jadi tandanya. Selama kita tidak mendengar perkataan dari dia, apalagi dia orang asing kan, bacaannya baik umpamanya. Selama kita tidak menyaksikan langsung, tidak mendengar ucapannya yang menyimpang, tulisan-tulisannya yang menyimpang, sudah kita tabayun dengan dia, maka kita masih bersangka baik bahwasanya dia sama dengan kita. Sama dengan kita. Apalagi bacaannya bacaan baik. Maka kita bermakmum dengan dia. Supaya tidak mempersulit kita. Supaya tidak mempersulit seseorang. Selama tidak mengetahui, mendengar, atau membaca tulisan dan kita tabayun dengan dia, maka kita sah makmum dengan dia. Beda kalau umpamanya jelas-jelas dia pernah mengatakan begini dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh. Kalau itu adalah menyimpang, maka kita tidak boleh bermakmum dengan mereka. Jadi bukan ukurannya itu adalah pakaian, sekali lagi. Bukan ukurannya itu adalah celana, bukan ukurannya adalah jenggot. Meskipun kita harus juga berhati-hati. Banyak sebagian orang yang berseberangan dengan kita itu bisa ditandai dengan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Ustadz menjelaskan doa setelah baca Al-Fatihah. Hafan Ustadz, bolehkah kembali diberikan penjelasan mengenai masbuk dalam sholat berjamaah ketika imam sudah sujud? Apakah menunggu imam naik untuk rakaat selanjutnya atau langsung mengikuti gerakan imam sujud? Ya, itu tadi bahwasanya kalau imam itu sudah sujud, sujudnya itu sujud yang mana? Sujud yang pertama, sedangkan kita posisinya masih berdiri untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah uzur, maka kita teruskan kemudian kita melakukan urutan sholat sesuai dengan urutan sholat kita sendiri. Belum ruku berarti ruku, belum itidal. Selama kita tidak tertinggal daripada imam lebih daripada 3 rukun fi'il yang panjang. 3 rukun fi'il yang panjang itu yang bagaimana? Seperti tadi, bahwasanya imam sudah sujud yang kedua. Kemudian apa? Ingin mengangkat mengangkat kepala untuk tasyahud awal atau rakaat berikutnya, supaya kemakmuman kita, sholat makmum itu tidak batal, harus mengikuti di mana imam itu berada. Karena jangan meneruskan Al-Fatihah, apalagi kemudian ruku, kemudian itidal, enggak. Karena tadi imam statusnya itu sujud yang kedua, maka kita langsung sujud yang kedua. Baru setelah imam nanti salam, dia si makmum itu menambah 1 rakaat. Gitu. Tapi kalau sebelum itu, sebelum sampai 3 rakaat yang panjang, karena kita ada uzur untuk meneruskan Al-Fatihah, maka kita menyempurnakan Al-Fatihah itu dan melakukan urutan sholat kita masing-masing. Begitu. Begitu. Kalau makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak ada waktu untuk menyempurnakan Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Orang ini seharusnya bagaimana? Orang ini supaya rakaatnya itu dihitung, rakaat pertama bagi dia dihitung, maka dia harus mengikuti imam ketika imam itu rukuk supaya menemukan tumak ninahnya rukuknya imam, supaya rakaatnya dihitung. Kalau tidak menemukan tumak ninahnya rukuknya imam, maka bagi si makmum itu tidak dianggap rakaat yang pertama. Berarti harus dia menambah lagi satu rakaat. 1 rakaat setelah salamnya imam. Itu begitu caranya. Mas Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga Ustadz selalu amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hidayah
dalam ketaatannya, amin amin ya rabbal alamin, dijauhkan dari maksiat. Berarti kalau imam barakallahu fikum, berarti kalau imam masih dalam keadaan rukuk, makmum masih bisa mengikuti ya Ustadz. Iya, langsung mengikuti si imam yang sedang rukuk kalau kita itu pada rokaat yang pertama bagi kita, ya. Barakallahu fikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, sholawat sekali, istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wal